Dulu, ada seorang anak kecil yang hidup serba kekurangan. Makan hanya sekali sehari, sekolah pun harus berjalan jauh tanpa alas kaki. Semua orang meremehkannya, bahkan berkata ia tak akan pernah jadi siapa-siapa. Tapi siapa sangka, dari hidup miskin itulah lahir tekad yang luar biasa. Ia bekerja keras tanpa henti, berjuang melawan nasib. Dan bertahun-tahun kemudian, anak kecil yang dulu diremehkan itu menjelma jadi seorang sultan. Bagaimana perjalanan panjangnya? Inilah kisahnya. Ayah anak ini namanya Liu. Anaknya yang bernama Ji sekarang kelas 5 SD. Setiap pulang sekolah, dia selalu mampir ke restoran menunggu ayahnya. Beliau bekerja sebagai pelayan di restoran itu. Sejak istrinya meninggal, beliau harus mengurus Ji seorang diri. Malamnya, selesai kerja, mereka berdua pulang ke rumah. Waktu Liu sedang asik main saksofon, ada wanita cantik datang menagih uang sewa kontrakan. Namanya Lin. Saat ngobrol, Lin menawarkan bulan depan kios baru milik bosnya yang berlokasi di pinggir jalan sudah siap. Kalau tidak salah, dulu Liu sempat bilang mau buka usaha salon. Kenapa tidak coba sewa kios itu saja? Namun sayang, Liu belum punya modal. Setelah Lin pergi, Liu mengukur baju Ji sambil bilang, daripada kita ngontrak terus, mending beli kios saja sekalian. Meski gaji ayah kecil, tapi kalau kita sabar menabung selama 3 tahun, kita pasti bisa punya kios sendiri. Mendengar itu, Ji senang. Sejak dulu, dia pengen banget buka salon, impian almarhum ibunya yang belum sempat terwujudkan. Besok paginya, pas baru bangun, Ji langsung menghitung hari. Dia tidak sabar ingin cepat-cepat punya kios. Suatu siang, ketika pulang sekolah, Ji diganggu 3 bocil. Waktu ayahnya diejek miskin, dia cuma bisa diam, menahan kesal. Tak berani melawan karena badan mereka lebih gede. Malamnya, Ji menemani sang ayah menghadiri pesta pernikahan adiknya. Selesai acara, gara-gara kebanyakan minum, Liu muntah-muntah. Dalam kondisi mabuk parah, Liu memberitahu, ayah baru saja dapat pinjaman uang dari adik. Bukan cuma buat modal usaha beli peralatan saja, tapi uangnya juga cukup untuk membeli kios. Mendengar kabar itu, Ji girang. Sebentar lagi, mimpi keluarga mereka bisa terwujud. Besok pagi, waktu sarapan, Ji dan Liu berdiskusi membahas kios mana yang akan mereka beli. Liu juga berencana menanyakan ke Lin soal kios milik bosnya yang kemarin ditawarkan. Siapa tahu masih kosong. Malamnya, sepulang kerja, karena sebentar lagi Natal, beliau ingin membelikan sepeda untuk kado Natal. Pas mampir ke toko sepeda, pemilik toko bercerita kalau sekarang harga tanah sudah naik. Juragan tanah menaikkan harga jual kios sampai 2 kali lipat. Liu pun kaget. Sepulang ke rumah, saat melihat berita kenaikan harga tanah di koran, ia terdiam lemas. Dia bingung bagaimana menjelaskan ke Ji bahwa uang untuk beli kios sekarang kurang. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Ji kehujanan. Waktu lagi neduh di warung, ia bertemu kakek-kakek naik mobil mewah. Ternyata dialah juragan tanah yang bernama Si, atau biasa dipanggil kakek bos. Dia sultan kaya raya dan orang paling dihormati di kota itu. Saat melihat Ji kehujanan, kakek itu kasihan lalu memanggilnya masuk ke mobil. Dengan polos, Ji nurut. Di jalan pulang, dengan nada seram, kakek bercanda pura-pura bilang ingin menculik Ji. Pas ditanya apakah Ji takut sama dia karena tidak kenal, bocah itu hanya bengong. Malam hari di rumah, ketika sedang makan, Ji cerita ke ayah soal kakek tua bangka tadi. Pas tahu itu kakek bos, Liu memberitahu. Dia adalah juragan tanah paling ditakuti di kota ini. Bila ada yang berani cari masalah di wilayahnya, siap-siap hilang. Orang-orang sering menyebutnya dengan julukan Old Fox atau Sang Rubah Tua. Ji pun kaget. Di tengah obrolan, meski berat,
Liu terpaksa harus jujur. Sebenarnya kita tidak jadi beli kios. Gara-gara sekarang harganya naik 2 kali lipat, mau tidak mau kita harus bersabar menabung lagi sampai uangnya cukup. Mendengar itu, Ji sedih. Besoknya, sepulang sekolah, saat papasan lagi dengan kakek bos di warung kemarin, Ji langsung menghampiri. Dengan polos, bocah itu bilang, "Aku tidak takut sama kakek. Aku juga sudah tahu siapa sebenarnya kakek." Melihat keberanian bocah songong itu, kakek justru kagum. Lalu menyuruhnya masuk mobil. Di jalan, kakek menjelaskan dia tahu semua yang. Kakek itu ternyata tahu juga kalau Ji sering jadi sasaran ejekan anak-anak lain. Ia lalu mencoba memberi pelajaran hidup. Menurutnya, kunci untuk melawan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan informasi. Kalau kita tahu kelemahan lawan, mereka bisa dengan mudah ditundukkan tanpa harus adu fisik. Malam harinya, Ji duduk sendiri di taman. Air matanya jatuh karena impian almarhum ibunya untuk membuka salon belum bisa diwujudkan. Tak lama, ayahnya datang menghampiri. Dengan sabar, beliau menenangkan Ji. "Memang harus ditunda, Nak, tapi ayah yakin suatu saat nanti mimpi keluarga kita pasti akan tercapai." Menjelang akhir bulan, cuaca yang dingin membuat Liu jatuh sakit. Ketika Lin datang menagih uang kontrakan, Ji menjelaskan kondisi ayahnya. Setelah melihat sendiri keadaan Liu, Lin mengajak Ji makan di luar. Di kedai itu, Ji bercerita panjang lebar tentang keinginannya membeli kios. Ia memohon agar harga bisa diturunkan. Kalaupun tidak bisa, Ji minta diantar langsung ke rumah kakek bos supaya bisa bicara sendiri. Lin terdiam sejenak, lalu berjanji akan berusaha membantu. Keesokan harinya, sesuai janji, Lin benar-benar mengantar Ji ke rumah kakek bos. Begitu sampai, Ji terpesona melihat betapa megah dan mewah rumah sang juragan tanah itu. Saat dipertemukan langsung, Ji memberanikan diri menawar harga kios. Sayangnya, tawaran itu ditolak. Kakek bos memberi nasihat. Dalam dunia usaha, jangan pernah mencampurkan perasaan. Kalau terlalu pakai hati, yang ada bisnis akan hancur. Sambil menuangkan segelas air, ia melanjutkan. "Minum ini, pejamkan mata, lalu ucapkan, 'Bukan urusanku.'" Malamnya, saat melihat Ji pulang diantar oleh sang rubah tua, Liu panik. Ia khawatir, lalu menasihati Ji agar tidak terlalu dekat dengan kakek bos. Namun, Ji tidak mengindahkan kata-kata ayahnya. Ia justru masuk kamar sambil mengulang kalimat yang baru diajarkan. "Bukan urusanku." Liu hanya bisa menghela napas panjang, lalu beristighfar. Hari-hari berlalu, hingga tibalah malam Natal. Selesai bekerja, Liu pulang membawa beberapa kado dan sebuah sepeda baru untuk Ji. Awalnya, Ji masih kesal karena sempat dimarahi. Namun setelah melihat hadiah itu, wajahnya langsung berubah ceria. Satu persatu kado dibuka, lalu ayahnya menyuruh Ji mengenakan jaket. "Di luar masih ada hadiah spesial untukmu," ucap Liu sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, saat menunggu ayah bekerja di restoran, Ji tak sengaja mendengar percakapan Lin. Ternyata, Lin sedang berbicara dengan pesaing bisnis kakek bos. Dari balik pintu, Ji terkejut mendengar rencana pengkhianatan itu. Lin ingin bekerja sama untuk menjatuhkan kakek bos. Kaget dengan apa yang baru saja ia dengar, Ji segera berlari pulang agar tidak ketahuan. Dalam perjalanan, ia kebetulan bertemu dengan kakek bos. Karena sedang sendirian, kakek itu mengajaknya ikut berkeliling naik mobil. Sesampainya di taman, mereka melewati anak-anak yang sering membuli Ji. Melihat wajah-wajah takut itu, Ji merasa sangat puas. Dalam hatinya, ia kagum dan ingin menjadi seperti kakek bos, sosok yang disegani dan ditakuti banyak orang. Sambil tertawa kecil, kakek bos berkata, "Kuncinya itu uang. Kalau kau punya banyak uang, semua orang akan segan dan menghormatimu." Mendengar itu, Ji teringat sesuatu. Ia pun menceritakan soal Lin yang berkhianat. Kakek bos tampak kaget mendengar pengakuan Ji. Malam berikutnya,
Saat pulang kerja, Liu bingung melihat Lin berdiri di depan rumah dengan wajah penuh lebam. Liu segera mempersilahkannya masuk. Dengan berlinang air mata, Lin bercerita kalau ia baru saja dipecat. Katanya, semua yang terjadi hanyalah salah paham. Tapi kakek bos sudah tidak percaya lagi padanya. Keesokan paginya, ketika Liu sedang memasak, Ji berkata, "Ayah, pemilik kedai di seberang baru saja meninggal. Katanya kios itu sekarang dianggap angker, mungkin harganya turun. Kenapa kita tidak coba beli saja?" Liu langsung menolak. "Kita tidak boleh mengambil keuntungan dari musibah orang lain, nak." Namun Ji membantah, "Itu bukan urusan kita." Kesal mendengar jawaban itu, Liu menampar anaknya. Siangnya, tanpa izin ayahnya, Ji tetap nekat mencari kakek bos. Ia ingin meminta agar harga kios angker itu diturunkan. Ketika sedang menunggu di depan warung, Ji tak sengaja bertemu lagi dengan 3 bocah yang sering membulinya. Dengan penuh percaya diri, Ji, anak-anak yang biasanya mengganggu Ji akhirnya tidak berani macam-macam lagi. Mereka langsung lari ketakutan. Karena bosan menunggu, Ji memutuskan pergi ke pabrik milik kakek bos. Sesampainya di sana, ia kembali mencoba membicarakan soal kios. Namun, seperti biasa, kakek tetap menolak menjual kiosnya dengan harga murah. Ji tidak bisa menahan tangis. Melihat itu, kakek mengajaknya masuk ke kantor untuk menenangkan diri. Setelah Ji agak tenang, kakek mulai bercerita. Ia mengaku pernah bertemu ayah Ji, Liu, saat berada di rumah sakit. Kebetulan, mereka berada di satu lift. Saat itu, Liu bersama istrinya yang baru saja melahirkan Ji. Wajah Liu tampak berusaha menahan kebahagiaan, seakan tidak ingin terlihat terlalu gembira. Kakek berkata, di hari yang sama, ibunya baru saja meninggal dunia. Meski Liu tidak tahu apa-apa, entah bagaimana ia bisa merasakan kesedihan itu dan berusaha menjaga perasaan orang asing yang bahkan tidak dikenalnya. Sejak saat itu, kakek tahu Liu adalah sosok yang penuh empati. Kakek lalu menambahkan, "Ibumu dan ayahmu sama, terlalu peduli pada perasaan orang lain. Dan menurutku, itu adalah sifat seorang pecundang." Karena sudah malam, kakek memutuskan mengantar Ji pulang. Dalam perjalanan, ia bercerita tentang masa lalunya. Ibunya dulu hanyalah seorang pemulung. Tapi meski lahir miskin, bukan berarti hidup tidak bisa berubah. Sejak ibunya meninggal, ia bekerja keras dan menghapus rasa iba dari dirinya. Saat Ji memutar musik di mobil, kakek tiba-tiba teringat masa kecilnya. Waktu itu, ia juga miskin, sering meminta belas kasihan hanya untuk bisa bertahan hidup. Kenangan pahit itu membuat kakek menepikan mobilnya. Ia menyadari satu hal, dirinya dan Ji sama-sama menyimpan dendam terhadap kemiskinan. Namun, saat Ji berkata, "Nanti kalau sudah besar, aku tidak mau jadi seperti kakek." Kakek terdiam. Ucapan itu persis sama dengan kata-kata putranya dulu, sebelum meninggal. Di momen itu, sang rubah tua tersadar betapa kerasnya dia selama ini. Sebelum berpisah di depan rumah, kakek akhirnya berubah pikiran. Ia berjanji akan menurunkan harga kios untuk Ji dan besok akan membicarakannya dengan Liu. Mendengar itu, Ji tidak bisa menahan air mata. Malam itu ia menulis pesan kecil untuk ayahnya. Ternyata, impian ibu akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya, sesuai janji, kakek bos menemui Liu. Ia mengatakan bahwa ia baru saja mengusir keluarga pemilik kedai, jadi kiosnya sudah kosong. Kalau Liu mau, bisa langsung membelinya dengan harga murah. Namun Liu menolak. Ia justru meminta kakek membiarkan keluarga itu tetap menempati kiosnya. Ia tidak ingin mereka kehilangan tempat tinggal, apalagi ayah mereka baru saja meninggal. Mendengar itu, kakek tersenyum. Sosok Liu yang ia kenal sejak dulu memang tidak pernah berubah, selalu memikirkan orang lain. Sepulang kerja,
Ji mengetahui ayahnya menolak tawaran itu. Ia marah besar dan kabur dari rumah. Di taman, Ji menangis sendirian. Tak lama kemudian, ayahnya datang. Setelah mendengar penjelasan Liu, akhirnya Ji mengerti dan menerima keputusan ayahnya. Puluhan tahun pun berlalu. Ji kini sudah dewasa dan menjadi seorang yang sukses. Bisnis propertinya berkembang pesat. Namun berbeda dengan pebisnis lain yang berlomba-lomba membangun perumahan elit, Ji justru memilih membangun rumah murah untuk keluarga kurang mampu. Setiap kali ia mendirikan perumahan, ia juga membangun sekolah gratis di dekatnya. Suatu pagi, dalam rapat, rekan bisnisnya protes. Kalau terus begini, keuntungan kita jadi kecil. Investor bisa marah besar. Dengan tenang, Ji hanya tersenyum. Sambil meminum segelas air, ia menjawab, "Bukan urusanku." Dan cerita pun berakhir.